Toyib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aulia Aprinasari dengan NIM 22140-249. Jadi di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan materi dengan mata kuliah hadis tarbawi materi ke-5, yaitu hadis tentang menggosok gigi. Jadi adapun bunyi hadisnya yaitu Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyukku alal mu'minina wa fi hadisin Zuhairin ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Malik wa Darami. Adapun artinya yaitu hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Ia bersabda, jikalau tidak lebih memberatkan atas orang-orang beriman dalam hadis yang berasal dari Abu Zuhair atas umatku, maka sungguh aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak atau menggosok gigi setiap mereka hendak akan sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad Malik, dan Darami. Selanjutnya kita menerjemahkan per kata dari hadis kelima menggosok gigi. Yang pertama ada laula. Laula artinya tidak, an artinya bahwa, asyukko artinya memberatkan, ala yaitu atas, al-mu'minina orang-orang mukmin, wa artinya dan, fi dalam, hadisi Zuhairin artinya hadis Zuhairin yang berasal dari Zuhair, ummati artinya umatku, la amartuhum sungguh aku akan memerintahkan mereka, bisiwak yaitu dengan bersiwak, indah artinya ketika, kulli solatin artinya setiap akan sholat. Selanjutnya yaitu kandungan hadis. Jadi hadis yang kelima ini membahas tentang pentingnya akan bersiwak atau pentingnya menggosok gigi. Jadi di dalam hadis ini menjelaskan bahwa bahwa akan pentingnya bersiwak
Yang dalam artian penting di sini yaitu berarti sangat dianjurkan atau disunnahkan. Hadis ini menyebutkan seandainya orang-orang beriman atau umat-umatku, dikatakan Nabi Muhammad SAW, itu tidak keberatan atau tidak mengalami kesulitan. Jadi Nabi Muhammad di sini berkata, jikalau umat-umatku tidak keberatan atau tidak kesulitan, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Bersiwak itu yaitu menggosok gigi setiap akan melaksanakan sholat. Jadi Nabi Muhammad dulu menganjurkan atau jika tidak keberatan, dia akan menganjurkan umat-umatnya untuk akan bersiwak atau menggosok gigi ketika hendak akan melaksanakan sholat. Nah, di sini tentu Nabi memikirkan kemaslahatan umatnya, memikirkan kondisi umatnya. Dan di sini Nabi itu mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan kesulitan nantinya. Jikalau umatnya setiap akan melaksanakan sholat itu hendak bersiwak gitu. Jadi Nabi Muhammad di sini tuh sangat memperhatikan keadaan kaumnya sebelum dia menetapkan suatu kewajiban. Nabi Muhammad selalu memperhatikan kaumnya sebelum akan menetapkan suatu kewajiban. Dan jelaslah bahwasanya Islam itu tuh tidak memberatkan umatnya, yang senantiasa akan memperlihatkan atau memperhatikan kemaslahatan itu sebelum akan melaksanakan pekerjaan yang akan hendak dikerjakan. Kemudian di dalam hadis ini Nabi menegaskan juga bahwa bersiwak itu tentu penting atau menggosok gigi itu sangat penting. Jadi karena Nabi Muhammad tersebut memerhatikan kemaslahatan umatnya agar tidak kesulitan dalam menjalankan ibadah, maka bersiwak yang tadinya wajib, maka Nabi memberikan kemudahan bersiwak itu menjadi sunnah. Karena tidak menutup suatu kemungkinan bahwa umat-umatnya tidak akan melaksanakan kewajiban bersiwak jika kewajiban bersiwak tersebut dilaksanakan setiap akan melaksanakan sholat. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, bersiwak yang tadinya wajib kemudian menjadi sunnah. Namun di sini Nabi juga menjelaskan bahwa bersiwak itu penting dan perlu dilakukan. Dan di sini juga Nabi menjelaskan bahwa jangan sampai kaum muslimin tidak melaksanakan atau tidak menggosok giginya, karena itu juga akan berpengaruh kepada kesehatan ataupun kebersihan gigi kita. Jadi agama Islam itu adalah agama yang bersih dan agama yang selalu memperhatikan keadaan kaumnya sebelum dia menetapkan kewajiban. Baik, selanjutnya yaitu keterkaitan antara hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama, hadis ini membicarakan tentang materi pendidikan. Materi pendidikan apa? Yaitu materi pendidikan akhlak.
tepatnya akhlak pada diri sendiri. Materi pendidikan akhlak pada diri sendiri. Bagaimana? Yaitu di sini memperhatikan bagaimana seseorang tersebut menjaga kebersihan dirinya, khususnya di sini membicarakan tentang kebersihan gigi. Jadi gigi yang bersih akan mendatangkan kesehatan. Jadi kaitan hadis yang pertama dengan pendidikan yaitu berisikan tentang materi akhlak, yaitu materi pendidikan akhlak, terutama akhlak pada diri sendiri. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana untuk selalu menjaga kebersihan gigi, karena gigi yang bersih akan mendatangkan kesehatan. Terus yang kedua, kaitan hadis dengan pendidikan, yaitu hadis ini membahas tentang prinsip mendidik atau prinsip pendidikan, yang mana pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang menyesuaikan dengan keadaan, menyesuaikan kondisi dengan kemampuan pendidik dan peserta didik, sehingga kemudian peserta didik itu menyesuaikan dengan keadaan. Pendidikan yang baik dengan kondisi dan kemampuan pendidik atau peserta didik, sehingga pendidik dan peserta didik itu membawa kepada kebaikan dan akan lebih mudah sampai dimengerti gitu oleh si peserta didik. Dan adapun salah satu unsur penting dari mendidik, itu adalah diperhatikan di mana keadaan dari orang yang akan melakukan pendidikan kepadanya. Dan adapun prinsip pendidikan itu adalah dilakukan dengan tahapan-tahapan, melalui beberapa tahapan dan metode-metode, dari metode yang dasar ke metode yang tinggi. Pendidikan itu harus disesuaikan dengan keadaan sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan dan dimengerti. Jadi kaitan hadis ini dengan pendidikannya itu ada dua. Yang pertama, hadis ini membicarakan tentang materi pendidikan, yaitu pendidikan akhlak. Yang kedua, hadis ini membahas tentang prinsip mendidik. Prinsip mendidik yaitu bagaimana cara kita untuk selalu menjaga kebersihan gigi, karena gigi yang bersih akan mendatangkan kesehatan. Baik, cukup sekian materi ataupun video penjelasan yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ataupun jika ada salah kata yang terdapat dalam video ini, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.